وصحبه ومن والاه أما بعد. Wafillah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kegiatan atau di kajian rutin kita hari Senin malam. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga bermanfaat buat saya dan kita semua dalam rangka terus kita meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran melalui kajian Tuhfatul Atfal. Untuk malam ini kita tidak setoran dulu, tapi saya yakin semuanya sudah pada hafal insya Allah. Tapi saya mau mengusulkan ya untuk ini mungkin kita syarahnya sampai bait ke-34 nanti ya. Kemudian setelah itu pekan depan kita mengulang lagi dari awal sampai 34. Kemudian pekan depannya lagi kita bikin semacam ujian. Nah, ya, nanti ujiannya bisa lewat tulisan. Saya kasih beberapa soal, silahkan untuk dijawab. Ya, mungkin nanti teknisnya bisa kita bicarakan dengan antum semua. Intinya ingin memastikan bahwa yang sudah disampaikan sebelumnya betul-betul sudah difahami. Dan juga sebelum ujian mungkin di pekan ini, pekan besok, jika ada hal-hal yang belum jelas, perlu dijelaskan lagi, atau perlu diulang lagi, ya dan seterusnya, silahkan ditanyakan aja. Tidak harus menunggu hari Senin gitu. Tidak harus menunggu hari Senin. Di hari-hari selain hari Senin mungkin mendesak untuk ditanyakan, silahkan ditanyakan aja di grup. Ya, insya Allah kalau saya akan berusaha menyempatkan untuk menjawab. Baik, kita baca dulu bait 30 sampai bait 34 yang akan kita bahas. Saya akan bacakan, nanti silahkan mengikuti. In fi sifati wal makharij ittafaq. 2, 3. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وإن يكون مخرجا تقاربا وإن يكونا nanya panjang ya. وإن يكونا مخرجا تقاربا وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا وفي الصفات اختلفا يلقبا ulang lagi وفي الصفات اختلفا يلقبا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا متقاربين أو يكون اتفقا أو يكون اتفقا بمخرج دون الصفات حققا
في في مخرج مخرج دون دون الصفات الصفات حققا حققا بالمتجانسين ثم إن سكن بالمتجانسين بالمتجانسين ثم ثم إن إن سكن سكن أول كل فالصغير سميا أول أول كل كل فالصغير فالصغير سميا سميا أو حرك الحرفان في كل فقل أو أو حرك حرك الحرفان في في كل كل فقل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل كل كل كبير كبير وافهمنه وافهمه بالمثل بالمثل. Kayaknya Nanda udah ngirim rekaman matan tuhfah yang saya bagikan. Ada nggak? Belum, Ustaz. Oh belum, berarti masih di Nanda tuh. Coba. Nanti. Udah masuk, masih mute, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, rahimahumullah. Bab ini adalah bab yang akan menjelaskan apa itu mutamatsilin, mutaqaribin, mutajanisin, mutabaidan. Ya, atau judul besarnya adalah bab hubungan dua huruf. Ya, bab ini nanti akan menjelaskan kenapa ada istilah atau huruf-huruf yang dibaca izhar. Kenapa ada yang dibaca idgham? Kenapa ada yang dibaca ikhfa? Ya, dan seterusnya. Itu tidak semuanya tidak terlepas dari hubungan dua huruf. Maksudnya ketika kita membaca Al-Quran, itu kan Al-Quran itu adalah untaian kalimat. Dan lebih rinci lagi adalah jajaran huruf-huruf, untaian huruf-huruf. Yang kita baca itu adalah huruf demi huruf. Ketika kita membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah misalkan, ya, maka huruf demi hurufnya kita baca mulai dari alif, kemudian lam, kemudian ha, kemudian mim, kemudian dal, kemudian ro, kemudian ba, terus dan seterusnya. Nah, apa nanti hubungan antara misalkan lam dengan ha? Ya, ketika kita membaca al-ha, lam dengan ha, atau huruf ha dengan mim, apa hubungannya? Ya, atau huruf mim dengan huruf dal, apa hubungannya? Ya, maksud hubungan di sini itu nanti dilihat dari segi tadi kedekatan makhrajnya, ya kan? Kemudian dilihat dari segi harokatnya. Sekali lagi, hubungan dua huruf ini nanti akan dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dekat atau jauhnya makhraj, ya, ataupun sifat huruf. Yang kedua dilihat dari segi harokatnya, ya. Kalau makhrajnya jauh, nanti apa istilahnya? Kalau makhrajnya dekat, apa yang disebutnya? Kalau ternyata makhrajnya sama, apa istilahnya? Ya, dan seterusnya. Kemudian harokatnya seperti apa? Ya, dan seterusnya.
Sehingga nanti kita akan paham, oh kenapa sih dibaca idhar? Nah, gitu ya. Oh, kenapa sih dibaca idgham? Ya, dan seterusnya. Baik. Dan kita juga akan paham istilah yang kemarin kita sebutkan. Ya, wasammi idghaman saghiran ya fata. Ada idgham saghir. Nah, itu maksudnya apa? Karena selain idgham saghir, ada juga istilahnya idgham kabir. Ya, ada idgham saghir, ada idgham kabir, ya, dan seterusnya. Kita akan paham insyaallah di bab ini. Yang pertama in fi sifati wal makharij ittafaq. In artinya jika. Sifati wal makharij, dari segi sifat dan makhraj, atau jika sifat dan makhraj ittafaqa. Ittafaqa artinya berarti sama. Ya. Apa yang sama? Harfani. Ya, ini harfani ini jadi apa ya? Seharusnya kalimatnya gini. Ya, harfani ini jadi fa'ilnya seharusnya. Jadi harfani, ittafaqa harfani, kan? Ittafaqa harfani fis sifati wal makharij. Dua huruf ittafaqa sama. Sama dari segi apanya? Fis sifati wal makharij, dari segi sifat dan makhrajnya. Ya, tapi Syekh Jamzuri menggunakan kalimatnya ini menyesuaikan dengan syairnya supaya ujungnya sama, ya kan? Makharij ittafaq, ujungnya ahaq, ya kan, sama kan? In fi sifati wal makharij ittafaq harfani. Jika sifat dan makhrajnya sama dua huruf, atau jika dua huruf makhraj dan sifatnya sama, fal mislan, maka istilahnya disebut dengan mislan. Atau boleh juga disebut mutamathilan. Jadi boleh disebut mislan atau mutamathilan. Fihima ahaq. Ya, fihima, pada kedua huruf tersebut ahaq. Ahaq itu benar atau layak disebut. Berarti ini yang pertama. Ya, silahkan dicatat istilah yang pertama itu adalah mutamathilan. Apa artinya mutamathilan? Dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Sekali lagi, dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Ya, ittafaqa fis sifati wal makhraj. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan mutamathilan? Yang disebut dengan mutamathilan adalah dua huruf yang mana makhraj dan sifatnya sama. Apa dalilnya? In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mislani fihi ma ahaq. Ya. Nah, sekarang contohnya apa? Yo, siapa yang mau ngasih contoh? Dua huruf yang makhrajnya sama, sifatnya sama. Yo, siapa yang mau ngasih contoh? Cari dua huruf yang sifatnya sama, makhrajnya sama. Ya, yang jawab, siapa yang menjawab? Silahkan. Ya, Rizdan, udah buka mic, kenapa ditutup lagi? Hurufnya sama ya Ustadz? Ya, sebutkan aja.
huruf yang makhrajnya sama, sifatnya dua huruf yang makhrajnya sama, sifatnya sama. Sebutkan apa? Berarti kalau yang saya tangkap berarti dua huruf tersebut sama ya, Tat? Jangan ragu-ragu, sebutkan aja. Belum nemu, Tat. Hah? Mungkin lahum ma yasha. Lahum. Saya minta contoh hurufnya aja. Oh, misalkan ba ketemu huruf Ba ba sukun dengan ketemu ba. huruf Jangan disebutkan dulu ba-nya sukun atau ba-nya berharokat. Berarti ba dengan ba. Terus apa lagi? Mim dengan mim. Ustaz. Mim dengan ya, mim. kaf Terus yang lain dong. ya. Kaf dengan kaf, Kaf dengan kho kaf. dengan kho, Ya, dan mudah lain-lain, ini Ustaz. contohnya. Hamzah dengan hamzah, ba dengan ba, ta dengan ta, jim dengan jim, ha dengan ha, kho dengan kho. Ya, ini hurufnya dulu. Kalau nanti di dalam Al-Qur'annya ada atau tidak, intinya ya dua huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya sama, pasti hurufnya sama. Ya, karena tidak ada, coba cari, tidak ada dua huruf yang makhrajnya sama, sifatnya sama, tapi berbeda, nggak ada. Pasti hurufnya sama. Makanya disebutnya juga mislan, mutamasilan. Ya, mutamasilan itu berarti sama. Ya. Oke, terima kasih. Berarti contohnya sudah paham ya maksudnya ya. Yang disebut mutamasilan itu berarti dua huruf yang makhrajnya sama, sifatnya sama, berarti atau sama dengan hurufnya sama, gitu aja. Kita lanjut. Wa iyakuna. Nah, yakuna, kenapa nunnya panjang? Yakuna. Karena dua. Ustaz. Nah, dua, karena kita sedang membahas hubungan dua huruf. Dua huruf. Kalau dua huruf itu yakuna makhrajan taqaraba, secara makhraj taqaraba, berdekatan. Nah, yang namanya berdekatan itu berarti antara satu makhraj dengan makhraj itu tidak ada yang menghalangi. Dekat. Tidak ada yang menghalangi. Contohnya apa? Lam dengan ro, misalkan. Hamzah Itu dengan dekat. ha. Ya, gimana? Hamzah dengan ha enggak. Kalau Hamzah dengan ha bukan berdekatan, tapi itu satu makhraj. Oh, satu makhraj. Yang berdekatan itu ha-nya dengan ha. Nah, ha dengan ha itu berdekatan. Ya, tidak terhalang oleh makhraj yang lain. Yaitu disebut dengan berdekatan. Wa fi sifati ikhtalafa, dari segi sifatnya juga berbeda. Ya, berarti ini yang kedua, perhatikan. Makhrajnya dekat, makhrajnya berdekatan, bukan sama ya, makhrajnya berdekatan, sifatnya beda. Yulaqoba. Yulaqoba itu dikasih lakob, dikasih nama. Ya, apa namanya? Mutqaribain atau mutaqariban. Sebut dengan mutaqariban. Jadi yang mutaqariban itu apa? Ya, berarti ini yang kedua ya. Yang pertama tadi mutamasilan, yang kedua mutaqariban. Kalau mutaqariban itu berarti artinya dua huruf yang makhrajnya berdekatan dan sifatnya berbeda. Ingat itu ya. Makanya disebutnya taqarib. Mutaqarib itu artinya dekat. Nah, mutaqarib artinya dekat. Ya, sekali lagi mutaqariban adalah dua huruf yang makhrajnya berdekatan dan sifatnya berbeda. Maksud berbeda itu ya tidak harus berbeda semua. Mungkin salah satunya ada yang sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Ya, seperti misalkan sifat apa? Sifat lam dengan sifat nun.
Lam dengan nun itu makhrajnya berdekatan. Sifatnya apa saja? Ya, ada yang samanya, tapi ada yang berbedanya nanti. Ya, misalkan lam itu sifat yang pertamanya adalah jahar. Nun juga sama jahar. Ya. Kemudian sifat yang keduanya adalah tawassut. Lam dengan nun sama-sama tawassut. Lin Umar. Kemudian sifat berikutnya adalah istifal. Lam dengan nun sama-sama istifal. Kemudian sifat berikutnya infitah. Lam dengan nun sama-sama infitah. Ya. Kemudian idlaq. Farra min lubbin. Ya, farra min lubbin. Lam dengan nun sama-sama idlaq. Ya, tapi ada satu sifat yang berbeda, yaitu kalau lam di antara sifatnya adalah inhiraf. Ya, sifat inhiraf. Atau contohnya apa lagi? Ada yang mau ngasih contoh? Mutaqariban, contohnya seperti Ustaz, eh, apa? Qaf dan kaf. Qaf bertemu kaf mungkin. Qaf dengan kaf, iya betul itu. Qaf dengan kaf itu makhrajnya sangat dekat. Ya. Walaupun sama-sama di pangkal lidah, ya, tapi dia makhraj yang berbeda. Makhraj yang berbeda, qaf dengan kaf. Kalau qaf itu di pangkal lidah yang dekat ke tenggorokan, kalau kaf itu pangkal lidah yang dekatnya ke mulut. Ya. Nah, dua makhraj yang berdekatan, tapi sifatnya sama atau beda? Beda, Ada yang Ustaz. sama, ada yang bedanya. Ya. Pertama, sifatnya itu adalah kalau qaf dengan kaf, qaf itu jahar, kaf itu hamas. Kemudian kalau sifat yang keduanya, qaf itu syiddah, kaf juga sama tuh, syiddah. Nah, qaf dengan kaf sama-sama syiddah. Kemudian yang membedakannya lagi adalah qaf isti'la, kaf istifal. Nah, ya, kalau di infitahnya sama, kemudian ismatnya juga sama, tapi ada yang tidak dimiliki satu oleh huruf kaf, yaitu qalqalah. Berarti secara sifat berbeda. Ya, makhrajnya dekat tapi sifatnya berbeda. Nah, yang seperti ini disebut dengan mutaqariban. Jelas sampai sini? Jelas ya? Batas dekatnya itu seperti apa, Ustaz? Kalau Tadi sa dengan tidak sa, terhalang. Nah, kalau sa dengan sa, huruf apa? sa dan sin. Sin dengan Sa. sa. Sa ya. Nah, itu termasuk yang dekat. Karena sama-sama di tarful lisan. Ya, cuman dia beda di apa namanya? Beda di tarful lisan dengan apa gitu ketemunya. Kalau sa itu ujung lidah dengan gigi seri atas. As-sa. Kalau sin dia ujung lidah juga tapi dia tidak nempel di ujung gigi seri atas. Dia ke dalam. Dia sejajar dengan gigi seri bawah. Ya, wa wa zal wa sa lil ulya. Min taraf wa wa zal wa sa lil ulya. Ada di matan Jazari, saya lupa ininya baitnya. Ya, itu termasuk dekat. Ya. Makanya nanti sekarang kita bahas dulu hubungannya. Ya, karena kalau kita sudah paham hubungannya, nanti kita akan bahas apa hukumnya. Ya. Terutama khusus hukumnya yang kita bahas adalah riwayat hafaz. Ya. Karena nanti dalam riwayat yang lain secara kaidah usul tajwidnya ada yang berbeda. Ya, misalkan huruf zal dengan huruf ta. Itu mutaqariban kan? Zal dengan ta. Ya, karena makhrajnya berdekatan tapi dari segi sifat itu berbeda. Ya, kalau dalam riwayat hafaz itu dibaca idhar. Ya, akhadtum. Tapi kalau dalam riwayat Syu'bah itu diidghamkan. Akhadtum. Ya, demikian. Yang jelas kita sekarang mengetahui dulu
hubungannya dulu. Berarti ada yang mutamatsilain, ya. Berarti ketika kita baca faminhum may, mim ketemu mim, ya. Berarti kalau kita tanya apa hubungan mim dengan mim, apa jawabannya? Mutamatsilan. Oke? Jadi kalau ditanya ketika baca wa minhum may, mim ketemu mim, ketika ditanya apa hubungan mim dengan mim? Mutamatsilan. Gitu jawabannya. Ya. Khalaqakum atau alam nakhluqkum, ya. Qaf ketemu kaf. Apa hubungan qaf dengan kaf? Mutaqariban. Gitu ya. Baik. Kita lanjut dulu. Bait yang ke-32 kita lanjutkan. Au yakuna, atau yakuna, dua huruf tersebut ittafaqa fi makhrajin. Ya, makhrajnya sama. Makhrajnya ittafaqa. Makhrajnya berarti sama. Tapi dunaf sifat. Tidak sifatnya. Atau selain sifatnya. Artinya apa? Dua huruf tersebut makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Nah, makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Hukkiqa. Ya, hukkiqa itu berarti dihakikatkan atau dinamai bil mutajanisaini. Ya, disebut mutajanisan. Ya. Disebutnya apa? Mutajanisan. Berarti kita sudah ketemu 3 istilah hubungan dua huruf. Yang pertama mutamatsilan, yang kedua mutaqariban, yang ketiga mutajanisan. Apa itu mutajanisan? Mutajanisan itu berarti makhrajnya sama. Dua huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Ya, contohnya apa? Huruf A, kan ada beberapa huruf yang makhrajnya sama kan? Ya, contohnya seperti apa? Ain. Ya, kalau ain dengan apa? Dengan ha. Dengan ha. Rizdan apa tadi? Ta dengan? Po, Ustaz. Po. Ta dengan po. Ta dengan po. Ya. Ain dengan ha. Boleh juga, itu satu makhraj. Tapi nanti sifatnya berbeda. Hamzah dengan ha. Ya kan? Ini contoh secara umum dulu aja. Ya, adapun nanti secara prakteknya hukumnya seperti apa? Nah, nanti kita lihat. Ya. Ta dengan po, sin dengan sod, dengan zai, itu satu makhraj semua. Tapi sifatnya beda. Ya, kita ambil contoh misalkan sod dengan sin, makhrajnya sama. Tapi sifatnya beda. Ya. Yang pertama sifatnya oke, sama-sama hamas. Ya, yang kedua oke, sama-sama rakhawah. Yang ketiga, nah, udah beda nih. Sin dengan sod, sifat yang ketiganya kalau sod isti'la, kalau sin istifal. Ya. Kemudian sifat yang keempatnya kalau sod itba, kalau sin infitah. Ya. Kemudian di sifat yang kelimanya sama-sama ismat, tapi huruf kemudian juga sama-sama sofir. Nah, sama-sama sofir. Ini berarti ada sifat yang berbeda. Ketika ada sifat yang berbeda, berarti secara sifat berbeda. Ya, walaupun beberapa sifatnya sama. Ya, itu disebut dengan mutajanisan. Berarti sin dengan shad mutajanisan. Ta dengan po mutajanisan. Dengan dal juga, ta dengan dal atau dal dengan po juga mutajanisan. Ya, karena makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Sampai di sini jelas? Insyaallah. Jelas. Insyaallah. Ada satu istilah yang tidak disebutkan oleh Syekh Al-Jamzuri karena memang secara hukum juga tidak, nanti secara hukumnya cuma satu hukum aja, yaitu istilah mutaba'idan. Istilah apa? Mutaba'idan. Jadi kita baru menyebutkan 3, mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan. Ada satu lagi mutaba'idan. Kalau mutaba'idan itu adalah 2 huruf yang makhrajnya berjauhan.
dan sifatnya juga berbeda. Ya, dua huruf yang makhrajnya berjauhan dan sifatnya berbeda. Ya, contohnya misalkan apa? Huruf nun dengan huruf ain. Kalau nun makhrajnya di lidah, kalau ain di tenggorokan. Udah kelewat beberapa makhraj, itu jauh. Ya. Nanti kita akan lihat yang mutabaidan ini itu semuanya rata-rata izhar. Ya, makanya kenapa nun mati dan tanwin ketemu huruf-huruf tenggorokan itu semuanya izhar. Nah, kita paham sekarang kenapa coba? Karena huruf nun itu dengan huruf-huruf tenggorokan makhrajnya jauh. Ya kan? Kalau nun di ujung lidah, di ujung lidah sini, huruf tenggorokan ada di huruf izhar semuanya ada di tenggorokan. Makanya hukumnya adalah izhar. Semakin dekat ke makhraj nun ya atau tanwin dan nun sukun, maka hukumnya akan semakin idgham. Ya, makanya nun mati ketemu apa coba? Ketemu lam, idgham. Ya, karena nun dengan lam berdekatan makhrajnya. Ya. Tapi kalau yang tidak terlalu dekat itu hukumnya menjadi ikhfa. Makanya huruf-huruf ikhfa semuanya adalah huruf-huruf lidah semua. Ya. Misalkan dari nun mati kemana? Ke jim, ke huruf jim, tengah lidah, dari ujung lidah ke tengah lidah, jadi ikhfa. Anja. Ya, tapi semakin dekat ya semakin idgham. Gitu ya. Nah, baik. Itu sekali lagi hubungan dua huruf dilihat dari segi makhraj dan sifat. Sekali lagi, yang tadi kita sebutkan mutamatsilan, mutaqariban, mutajanisan, mutabaidan, ya, hubungan dua huruf dari segi makhraj dan sifat. Jelas sampai di sini? Jelas. Baik. Sekarang kita lanjut dulu. Summa insakan. Kemudian jika berharokat sukun. Apa itu yang berharokat sukun? Awwalu kullin. Huruf yang pertama. Awal, huruf yang pertama. Kan kita sedang membicarakan dua huruf kan? Ya, insakan awwalu kullin, jika huruf yang pertama itu sukun, kullin. Kullin ini maksudnya adalah pada setiap mutamasil, baik mutamasilen, mutajanisan ataupun mutaqariban ataupun mutabaidan, kalau huruf yang pertamanya sukun, ya, fas-shaghira sammiyan, maka istilahnya disebut dengan shaghir. Ya, disebut dengan apa? Shaghir. Nah, nanti di sini kita akan paham kenapa ada istilah idgham shaghir. Nah, berarti hubungan dua huruf dilihat dari segi harokatnya. Jika huruf yang pertamanya berharokat disebut dengan apa? Shaghir. Disebut dengan shaghir. Oke, kita bahas misalkan contoh yang tadi disampaikan oleh Rizdan. Minhum may. Minhum may. Mim ketemu mim. Oke? Mim ketemu mim. Hubungan dua huruf mim dengan mim itu apa? Mutamasilan. Oke, mutamasilan. Oke. Dari segi harokatnya bagaimana? Harokat yang pertama sukun. Minhum, sukun kan? Yang keduanya berharokat. Ini disebut apa tadi? Shaghir. Disebut shaghir. Berarti minhum may. Mim ketemu mim pada ayat ini disebut dengan mutamasilan shaghir. Jelas? Jelas nggak? Jelas. Nanti kalau kita bicara hukum, ada di bait yang ke-21. Wasammi idghaman saghiran. Hukumnya idgham. Ya. Disebut juga dengan idgham shaghir. Kenapa disebut shaghir?
Karena yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Nah, jelas gak? Jadi hubungan dua huruf dilihat dari segi harokatnya. Kalau huruf yang pertamanya sukun, sementara huruf yang keduanya berharokat disebut dengan shaghir. Gitu aja. Masih ada yang bingung nggak sampai sini? Oke, kita cek di contoh dulu ya. Misalkan alhamdu, hamdu. Ya, di situ misalkan hubungan antara mim dengan dal. Alhamdu, hamdu. Mim dengan dal, apa hubungan dua huruf mim dengan dal? Qoriban. Oke, Abdul bilang mutaqariban. Kenapa mutaqariban? Berdekatan, Ustaz. Berdekatan, karena mim dari dua bibir, dal dari hidung, lidah. Oke, berdekatan. Ya, walaupun sebagian mengatakan ini mutabaidan juga, tapi nggak apa-apa. Mutaqariban. Dari segi sifatnya apa? Oke, sudah cukup mutaqariban. Dari segi harokatnya, lihat mim yang pertama, dal yang kedua. Mimnya tadi apa dibaca apa? Sukun. Sementara dal yang kedua berharokat. Berarti istilahnya apa? Shaghir. Shaghir. Berarti hubungan mim dengan dal pada kalimat tersebut itu adalah mutaqariban shaghir. Gitu. Jelas nggak? Kalau kita lanjutkan misalkan, nanti dulu kita lanjutkan dulu yang ini ya. Au hurrikal harfani. Atau dua-duanya berharokat. Hurrikal harfani. Harfani dua huruf tersebut, dua-duanya hurrika, dua-duanya berharokat. Jadi yang pertama berharokat, yang kedua berharokat. Harokatnya bebas, mau fathah, mau dhammah, mau kasrah, yang penting harokat aja. Hurrikal harfan fi kullin, pada masing-masing huruf, pada kedua huruf maksudnya. Fakul kulun kabirun, maka katakanlah ya, atau sebutlah namanya adalah kabirun, disebut dengan kabir. Jadi kalau dua huruf tersebut dua-duanya berharokat disebut dengan apa? Kabir. Kalau kita lanjutkan di contoh yang tadi, alhamduli, li. Apa hubungan dal dengan lam? Kabir. Ya, kalau dari segi harokat kabir, tapi kita menyebutkannya dari segi makhrajnya dulu. Qoriban, Ustaz. Dal dengan lam itu dal lam. Lebih dekat lagi dari yang tadi. Mutaqariban. Berarti mutaqariban. Dari segi harokatnya dua-duanya berharokat, disebut kabir. Ya, sehingga kalau kita ditanya apa hubungannya dal dengan lam pada ayat tersebut, mutaqariban kabir. Mutaqariban kabir. Gitu ya, jelas ya? Jelas insyaallah? Insyaallah. Baik. Ya. Wafhamanhu bil musul. Pahamilah dengan contoh. Nah, tadi sudah kita kasih contohnya. Mudah-mudahan semakin paham. Ada satu istilah lagi yang tidak disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Al-Jamzuri di sini, namanya mutlak. Yang mutlak ini ya, hubungan dua huruf dilihat dari segi harokat, kebalikan dari shaghir. Kalau shaghir tadi apa? Huruf pertamanya sukun, huruf yang keduanya berharokat. Nah, kalau mutlak kebalikannya, berarti kalau mutlak huruf yang pertamanya berharokat, huruf yang keduanya sukun. Itu disebut dengan mutlak. Nah, berarti kita sekarang sudah punya beberapa istilah nih. Ada berapa tuh? 4 kali 3, ada 12 istilah. Ya kan? Mutamasilan itu nanti ada mutamasilan shaghir, mutamasilan kabir, mutamasilan mutlak.
Terus mutaqariban, ada mutaqariban shaghir, mutaqariban kabir, mutaqariban mutlak. Itu aja udah 6. Terus mutajanisan shaghir, mutajanisan kabir, mutajanisan mutlak. 9. Mutaba'idan shaghir, mutaba'idan kabir, mutaba'idan mutlak. 12. Ya, ada berapa? Ada 12. Ya. Tapi tidak perlu bingung, santai saja. Nah, ya. Tapi saya ingin sampai di sini semuanya paham dulu, baru kita bahas hukumnya. Ya, bahkan saya mungkin akan membahas hukumnya besok aja. Yang penting sekarang semuanya paham dulu. Ya, istilah mutamatsilan shaghir, mutamatsilan kabir, mutamatsilan mutlak. Juga mutaqariban dan mutajanisan, baik yang shaghir ataupun yang kabir ataupun yang mutlaknya. Yuk kita bahas dengan contohnya, karena sesuai dengan pesan dari Syekh Al-Jamsuri, wafhaman hubil musul, pahamilah dengan memberikan banyak contoh, ya, dengan contoh-contoh. Contohnya apa kita buat? Kita lanjutkan aja tadi. Alhamdulillah. Lahi. Alhamdulillahi ro. Hi ro. Hi ro. Apa hubungan ha dengan ro? Mutabaidan, Zat. Siapa mau jawab? Mutabaidan apa namanya? Alhamdulillahi Rabbi. Kabir. Mutabaidan kabir. Antum keduluan sama Ahwat. Mutabaidan kabir, karena dua-duanya berharokat. Oke. Alhamdulillahi Rabbil. Bil. Apa hubungan ba dengan lam? Mutaqariban, Ustaz. Iya. Lengkap dong, jangan mutaqariban aja. Mutaqariban Mutlak. Mutlak. Iya. Mutaqariban mutlak karena sebelumnya berharokat, ba-nya berharokat, lamnya sukun. Lamin, alamin. Apa hubungan lam dengan mim? Mutaqariban. Ayo dong cepat. Kabir. Mutaqariban. Mutaqariban kabir. Mutaqariban kabir karena dua-duanya berharokat. Ar-Rahman. Apa hubungan ha dengan mim? Mutabaidan, Ustaz. Mutabaidan apa? Jangan mutabaidan ustaz. Nggak ada mutabaidan ustaz tuh. Mutabaidan shaghir. Mutabaidan shaghir. Ya kan, sebelumnya sukun, ha-nya sukun, mimnya berharokat. Ya, jelas mutabaidan karena makhrajnya sangat-sangat jauh, mim dengan dua bibir dengan tenggorokan. Gitulah dan seterusnya. Ya. Itu tadi yang saya contohkan dalam satu kalimat, ya. Bisa juga dalam dua kalimat. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim ma. Ar-Rahmanir Rahim ma. Mi ma. Apa hubungan dua huruf tersebut, mi dengan ma? Mutajanisan kabir. Mutamatsilan. Mutamasilan apa? Lengkap dong. Kabir. Kabir. Mutamasilan kabir. Awas, jangan terkecoh. Mutamasilan kabir. Maliki ya. Apa kaf dengan ya di situ? Mutabaidan kabir. Mutabaidan kabir bisa mutaqariban kabir juga, karena kaf dengan tengah lidah, ya itu kan tengah lidah, itu makhrajnya dekat, tidak terhalang oleh makhraj yang lain. Ya. Jadi istilah mutaqarib itu tidak terhalang oleh makhraj yang lain. Kalau sudah terhalang baru disebut mutabaid. Berarti antara kaf dan lam itu kan bukan dengan lam, dengan iya. Ya, kalau kita urutkan secara makhraj, ya, ini qaf, kaf, baru pindah ke tengah lidah, ya.
Kan di situ di tengah lidah ada 3 huruf, jim, Shim, jim, sin, ya. ya. Iya. Terus sekarang siapa yang mau ngasih soal? Kita jawab sama-sama. Ada? Iya, iya karena budu. Hamzah dan ya. Ya, Hamzah dengan ya. Ya. Silahkan jawab. Jalan diri. Nah, langsung jawab. Atau yang lain siapa yang jawab? Jidan jawab. Jidan, Jidan. Jidan, jawab Jidan. Hamzah dengan iya apa katanya hubungan pada ayat iyyaka? Mutaqoriben kabir. Mutaqoriben kabir. Kenapa disebut mutaqoriben? Dari segi makhraj, Hamzah dengan iya itu mutaqoriban dekat atau jauh? Dekat, Ustaz. Dekat. Oh, oke. Kalau Hamzah dari mana keluarnya Jidan? Hamzah. Dari? Hamzah dari mana keluarnya? Tenggorokan, Ustaz. Dari tenggorokan. Kalau iya? Ya. Tenggorokan. Iya dari tenggorokan juga. Berarti ini masalahnya. Maksudnya masalahnya belum hafal makhrajul huruf. Iya itu dari lidah Jidan. Nah, berarti lidah dengan tenggorokan itu jauh. Kalau jauh disebut apa istilahnya? Mutabaidan. Mutabaidan. Oke, sekarang Jidan dari segi harokatnya disebut apa? Hamzah dengan iya pada ayat iyyaka. Apakah disebut shogir, kabir atau mutlak? Kabir tadi, Ustaz. Kabir. Kenapa disebut kabir? Berharokat. Dua-duanya berharokat. Oke. Yang ngasih soal betul apa enggak ini? Sahih, Ustaz. Sahih? Sahih. Ustaz Rizdan, sahih apa enggak ini? Sahih. Sahih. Kita tanya sama Ahwat. Sahih apa enggak ini? Menurut saya bisa sahih, bisa enggak itu. Kenapa? Iya. Iyanya sukun. Iyanya sukun mutlak lagi. Yang namanya tasdid itu berarti iya pertamanya sukun. Nah. Berarti apa itu? Mutlak. Ya, kebalikan dari saghir. Nah, berarti untuk lebih memahami ini harus paham juga makharijul huruf dan sifatul huruf. Paling tidak mengetahui tempat-tempat keluarnya aja. Ya, hamzah di mana, nun di mana, ain di mana dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah untuk hukumnya besok kita bahas. Sekaligus insya Allah kalau hukumnya mudah. Terutama dalam riwayat yang kita baca, riwayat Hafiz. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup. Yakfi. Oke, kalau tidak ada, ini nggak ada pertanyaan ini, saya jadi khawatir ini. Apakah nggak paham, bingung atau gimana? Ya, tapi kalau ternyata paham, alhamdulillah. Tapi khawatir aja. Baik, cukup ya teman-teman untuk malam ini. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Iyyakum jami'an. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama.